Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali bertemu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi sidang jemaat, umat Tuhan yang ada di rumah, mari kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kembali Engkau menyegarkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kembali Engkau datang untuk melawat kami dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pribadi kami, mulai dari anak-anak, orang tua, pemuda, remaja. Engkau tolong kami semua Bapa dalam surga, untuk kami mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kiranya Roh Kudus yang selalu menuntun kami, Roh Kudus yang memberikan lebih lagi pengetahuan tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, mari mungkin saat ini kita sedang mengalami tekanan karena situasi kondisi yang membawa kita sehingga kita harus bersabar. Memang ada kala kesabaran kita sudah mulai berkurang, tetapi mari firman Tuhan hari ini kita akan dengarkan bagaimana kita harus lebih lagi untuk mengerti bahwa Tuhan sedang memproses keadaan kita, iman kita bersama-sama. Hari ini tema firman Tuhan yaitu bersabar di dalam kesesakan. Kita akan buka di dalam suratan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada kita lewat Rasul Paulus. Ada 3 nasihat yang kita terima hari ini, yaitu dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam kesesakan. Siapa yang dapat bersukacita dalam keadaan sesak? Tekanan. Dikatakan tadi temanya bersabar dalam kesesakan. Kita harus bersabar. Sampai kapan kita harus bersabar? Itu pertanyaan kita. Sebagai umat Tuhan yang ada, sampai kapan kita bersabar? Kita tidak datang lagi bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kita. Tetapi ada janji firman Tuhan buat kita untuk kita sabar. Sabar dalam hal apa? Ada tekanan, ada pencobaan, ada masalah, harus kita sabar. Harus kita bersukacita. Bagaimana kita harus bersukacita? Dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti saat tekanan hidup kita, situasi kondisi yang ada, dikatakan kita mau mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mau mengandalkan Tuhan dan taruh harapannya kepada Tuhan. Kita pikir, harapan saya, masa depan saya sudah selesai. Bagaimana saya harus bersabar? Saya harus ambil jalan pintas. Tidak. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Di hari-hari ini kita tidak mampu untuk mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita mau supaya Tuhan mengambil alih dalam hidup kita. Itu firman Tuhan berkata seperti itu. Ada tekanan
untuk membuat iman kita semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Tekanan ini membuat kita semakin kita kuat. Bukan membuat kita menjadi lemah. Kita kuat di dalam Tuhan karena kita berharap kepada Tuhan. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan. Mungkin sangat sederhana buat kita kali ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi maknanya yaitu bersabar dalam kesesakan. Orang sudah sesak kok suruh bersabar. Ya tidak mungkin. Kita ada dalam ruangan yang panas. Ya. Kita sudah gelisah, kita suruh sabar. Atau kita dalam keadaan seperti ini, kita disuruh sabar. Ya, bagaimana? Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Karena saat kita mengandalkan Tuhan, kita mendapat berkat, yaitu kita menjadi orang yang berbahagia. Karena Tuhan mengambil alih kehidupan kita yang susah dan diganti dengan sukacita. Puji Tuhan, kita lihat lagi ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ini. Sabarlah dalam kesesakan. Seperti tema tadi. Tadi bersukacitalah dalam pengharapan. Untuk apa kita bersukacita dalam pengharapan? Karena kita akan mendapat satu hal yang luar biasa. Yaitu dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis di sorga. Jadi bersukacita dalam pengharapan ini bukan karena kita kuat, kita gagah, kita mampu. Contoh seperti saat itu murid-murid diutus untuk pergi melayani. Mereka diutus berdua-dua. Saat mereka pergi melayani, mereka dapat mengusir setan, roh-roh jahat. Orang sakit disembuhkan. Mereka pulang dengan sukacita dan mereka bawa laporan kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata, kamu jangan bangga dengan semua apa yang kamu sudah kerjakan. Tetapi kamu bangga, kamu lihat bahwa namamu tertulis di dalam kerajaan sorga. Artinya apa yang kita buat itu semua sudah benar. Apa yang kita layani, apa yang kita sudah kerjakan untuk Tuhan itu semua sudah benar. Tapi untuk apa kita kerjakan semua? Apakah itu hanya datang membanggakan diri kita bahwa kita orang yang hebat, kita orang yang kuat, kita orang yang sudah melakukan firman? Tetapi kita mau kembali bahwa satu, Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus lihat bahwa semua yang kita kerjakan itu ada upah, yaitu apa? Nama kita sudah tertulis di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, berkata bahwa saat kita sudah mendapatkan itu semua, juga kita akan mendapat kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya iman kita ini membawa kita masuk di dalam setiap mujizat-mujizat yang sedang terjadi dalam hidup kita mengikut Tuhan. Kita ikut Tuhan pasti kita dapat mujizat, kita dapat berkat, kita dapat nama yang baik. Kita dapat berusaha dengan baik karena Tuhan menjamin itu semua dalam hidup kita. Tetapi tidak sampai di situ. Kita harus melihat bahwa kita mendapat kemuliaan Allah. Ini firman Tuhan yang berkata, kita mendapat kemuliaan Allah. Artinya kemuliaan kita yang sudah hilang, kita dapat kembali. Karena apa? Kita setia dan setia. Untuk apa? Kita dapat bersukacita dalam pengharapan kita. Yang kedua, dikatakan sabar dalam kesesakan. Yang tema kita katakan tadi. Di dalam Amsal pasal yang ke-14, kita lihat Alkitab kita. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 berkata,
Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Orang yang sabar besar pengertiannya. Berarti kalau orang yang sabar mendapat besar pengertian, mendapat hikmat. Orang ini sudah dewasa. Artinya walaupun dalam kesesakan, dia sabar karena dia banyak pengertian. Apa yang harus dia buat saat dia mengalami kesesakan? Dia tahu jalan keluarnya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita tahu jalan keluar kita untuk datang kepada Tuhan? Pasti, karena kita belajar firman Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Kita tidak mau menjadi orang yang bodoh karena kita membesar-besarkan, karena kita tidak sabar. Hawa nafsu, emosi, harusnya hal yang baik jadi tidak baik. Kita mengalami itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak melihat kembali kepada firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Karena apa? Kita adalah orang yang sabar menghadapi semuanya itu. Sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bagaimana caranya? Kita harus dewasa di dalam Tuhan. Kalau orang dewasa pasti dia sabar, bukan? Kita punya anak-anak yang kadang-kadang kita lihat hari-hari, wah tidak sabar. Kita jadi orang tua harus sabar menghadapi situasi ini, menghadapi kondisi seperti ini, anak-anak seperti ini. Apalagi mereka sudah tidak lama sekolah, ya mereka buat yang macam-macam. Kita orang tua harus sabar. Bukan kita orang tua harus jadi mesti kita sabar juga. Kadang-kadang kita bilang ada batasnya. Tapi firman Tuhan ajarkan kita. Karena firman Tuhan juga berkata, orang yang sabar dia lebih daripada seorang pahlawan. Kita berperang. Kita berperang hari-hari ini dengan situasi kondisi yang ada. Yaitu kita harus menjadi orang yang sabar sehingga dikatakan kita lebih daripada pahlawan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, ya, bapak ibu sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Mungkin hari-hari ini dapur ya mengebulnya udah mulai ya ada kebulan asap, ada kala tidak. Bapak sudah tidak menghasilkan lagi, harus sabar. Ada waktunya Tuhan. Dia sedang mau menampi kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kita mau lihat lagi, ya. Bertekun di dalam doa. Yang tadi dikatakan, yang pertama bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Kenapa kita harus sabar dalam kesesakan? Mengapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Sekarang disuruh kita berdoa lagi. Semua itu kita harus lakukan. Seperti Raja Daud lakukan. Saat dia mengalami tekanan, saat dia mengalami ujian di dalam hidupnya, Raja Daud datang dan dia mau minta supaya Tuhan menyelidiki hatinya. Ya. Tuhan mau menyelidiki hatinya. Dan Tuhan juga mau menyelidiki, kita minta Tuhan supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-23 dan 24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku,
ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di sini saat dia mengalami tekanan di dalam hidupnya, dia datang kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Apakah saat kita mengalami sulit, situasi seperti ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, selidikilah hatiku. Apakah kita mampu? Apakah kita sanggup untuk kita katakan, oh saya sudah tidak makan lagi, oh saya sudah keadaan seperti ini lagi, oh seperti ini, kita mulai berdalih dan kita katakan, aduh Tuhan bagaimana sih? Kok saya harus alami ini, ikut Tuhan bertahun-tahun, kok saya harus mengalami seperti ini? Tidak. Tetapi Raja Daud berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Artinya, Tuhan yang mengenal hati kita. Suruh dia kembali. Kalau memang hati kita sudah mulai mundur dari Tuhan, kita suruh Tuhan mulai ubah hati kita supaya kita mengasihi dia lagi. Kita sabar lagi, Tuhan. Tadi saya udah hilang kesabaran. Tuhan, Engkau yang tahu hatiku, kasih aku supaya aku sabar lagi. Artinya seperti itu. Suruh selidiki kita supaya apa? Tuhan saat dia selidiki kita, dia dapatkan hati kita mungkin tadinya sudah mulai mundur iman kita, ya suruh Tuhan tambahkan iman kita lagi kepada Tuhan. Dan yang dikatakan juga, ya lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mungkin kita sudah tahu semua segala sesuatu, kita mulai serong jalan kita. Kita tidak ikut Tuhan lagi. Kita mulai lemah. Kita minta Tuhan tuntun jalan kita supaya kita masuk di dalam kekekalan. Ini doa daripada Raja Daud. Bagaimana doa kita hari-hari ini saat kita mengalami ya tekanan, kita mengalami kesesakan. Banyak orang yang mati karena corona. Kenapa? Dia sesak napas, ya mati. Walaupun sudah diobati, tapi belum dapat serumnya atau obat yang untuk dapat ya menyembuhkan dia. Salah satu sesak. Nah ini kita juga tidak mau sesak mengikuti Tuhan. Kita minta Tuhan supaya berikan kita hati yang lembut, hati yang sabar, hati yang tabah, hati yang mampu. Ya. Puji Tuhan, kita mau supaya ketiga hal ini menjadi bahagian kita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita bersukacita dalam pengharapan yang dikatakan Raja Daud itu tuntun kepada jalan kekekalan. Yaitu harapan kita supaya kita masuk di dalam kekekalan. Untuk kita melihat kemuliaan Allah. Untuk kita mendapat kemuliaan Allah. Yang kedua, tuntun kita supaya kita melihat nama kita ada tertulis di dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita lihat apakah nama kita ada di dalam kerajaan sorga. Bagaimana caranya? Ya kita ikut caranya Tuhan di dalam hidup kita. Banyak kali cara kita salah. Seperti Raja Daud katakan. Ya. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apakah jalanku serong? Tuntun kembali. Karena Tuhan yang lebih tahu. Banyak kali kita sok tahu. Haleluya. Banyak kali kita sok tahu dengan hidup kita. Tapi Tuhan yang lebih tahu. Oleh sebab itu, mari lewat doa kita. Kembali lewat doa kita. Raja Daud datang berdoa kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Dan kita juga saat ini kita mau katakan, Tuhan tuntunlah aku supaya aku masuk di dalam jalan kekekalan itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa buat sidang jemaat yang ada di rumah, dimanapun umat-umat Tuhan berada. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan pelihara, Tuhan jaga
Tuhan jamin, Tuhan lihat apa yang sedang dialami oleh umat-umat-Mu Tuhan. Dalam pengharapan, biarlah Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan pelihara. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih lagi kepada kami. Tuhan, Engkau Maha tahu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau serahkan hidup kami supaya Engkau tuntun kepada kekekalan itu. Untuk kami boleh mendapat kembali kemuliaan-Mu. Dan kami juga boleh kembali melihat nama kami ada di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kiranya berkat Allah turun atas hidup daripada umat-umat-Mu. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, pada akhirnya saudara-saudaraku umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, Roh Kudus akan menuntun kita. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa BSB, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, ya, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kita semangat, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, nomor di bawah ini, kalau saudara membutuhkan doa, hubungi kami melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.